kalian apa itu sulfur, sulfur adalah unsur kimia dengan simbol S dan nomor atom 16. Ini adalah non-logam yang biasanya berbentuk padat kuning dengan tekstur rapuh pada suhu kamar. Sulfur sering ditemukan di alam dalam bentuk senyawa seperti sulfida dan sulfat. Unsur ini digunakan dalam berbagai industri, termasuk pembuatan asam sulfat, salah satu bahan kimia industri yang paling penting, vulkanisasi karet, serta dalam produksi pupuk dan pestisida. Sulfur juga memiliki peran penting dalam biologi, karena ditemukan dalam beberapa asam amino yang penting untuk kehidupan seperti sistesin dan metionin. Sulfur memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, terutama dalam pembentukan protein dan biologis. Nah, peran sulfur dalam pembentukan protein dalam asam amino yang mengandung sulfur. Sulfur adalah komponen penting dalam dua asam amino esensial, yaitu sistesin dan metionin. Metionin merupakan asam amino esensial yang dibutuhkan untuk memulai sintesis protein karena tubuh tidak bisa membuatnya. Metionin harus didapatkan dari makanan. Sedangkan sistesin penting untuk membentuk struktur 3 dimensi protein melalui ikatan disulfida S. Ikatan ini membantu menjaga stabilitas dan bentuk protein, terutama pada protein yang mengalami banyak perubahan bentuk seperti enzim dan keratin, protein pada rambut, kulit, dan kuku. Fungsinya dalam proses biokimia seperti respirasi dan fotosintesis. Kemudian, peran sulfur dalam respirasi fotosintesis. Yang pertama dalam koenzim A, sulfur merupakan komponen dari koenzim A molekul yang sangat penting dalam metabolisme energi. Koenzim A berperan dalam siklus Krebs atau yang biasa dinamakan dengan siklus asam sitrat yang terjadi di mitokondria untuk menghasilkan ATP, sumber energi utama sel. Kemudian peran sulfur dalam fotosintesis, sintesis protein pada tumbuhan. Sulfur dibutuhkan untuk sintesis asam amino sistein dan metionin yang digunakan dalam pembentukan protein penting untuk fotosintesis. Protein ini termasuk enzim-enzim yang terlibat dalam siklus Calvin dan proses pengangkutan elektron. Kemudian peridoksin. Peridoksin adalah protein kecil yang mengandung sulfur dan berfungsi sebagai pembawa elektron dalam fotosintesis. Dalam reaksi terang fotosintesis, peridoksin memindahkan elektron dari sistem fotosistem 1 ke NADP+ untuk membentuk NADPH yang digunakan dalam siklus Calvin untuk fiksasi karbon. Kemudian sulfat SO4-2-. Sulfur diserap untuk tumbuhan dalam bentuk sulfat dari tanah yang kemudian digunakan untuk sintesis protein, koenzim, dan vitamin yang diperlukan dalam fotosintesis. Kemudian ini gambaran siklus sulfur. Sulfur yang menunjukkan bagaimana sulfur bergerak melalui atmosfer, kemudian ke lautan, daratan, dan organisme, termasuk proses emisi vulkanik, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas bakteri. Oke, baik. Di sini ada beberapa tahapan siklus sulfur. Yang pertama, pelepasan sulfur dari batuan atau pelapukan dan aktivitas vulkanik. Siklus sulfur dimulai dari pelepasan sulfur yang terkandung di dalam batuan. Di alam, sulfur banyak terdapat dalam bentuk senyawa-senyawa sulfur dioksida atau SO2, sulfat atau SO4-2-, serta sulfida atau S2- dalam batuan mineral seperti gipsum atau CaSO4 dan pirit atau FeS2. Batuan ini mengalami pelapukan yang dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama ada pelapukan fisik, melibatkan perpecahan batuan karena erosi, angin, atau air. Saat batuan terurai, sulfur yang terkandung di dalamnya terlepas ke lingkungan dalam bentuk sulfat atau sulfida. Kedua, ada pelapukan kimiawi, melibatkan reaksi kimia, misalnya dengan asam karbonat dalam air yang memecah mineral batuan menjadi ion sulfat atau SO4-2-. Selain melalui pelapukan, sulfur juga dilepaskan melalui aktivitas vulkanik. Ketika gunung berapi meletus, gas belerang dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2 dan hidrogen sulfida atau H2S dilepaskan ke atmosfer.
Letusan gunung berapi menjadi salah satu sumber utama sulfur ke atmosfer, memberikan kontribusi signifikan terhadap keseluruhan siklus sulfur. Kemudian tahapan yang kedua ada transformasi sulfur di atmosfer. Setelah sulfur dilepaskan ke atmosfer, dia akan mengalami beberapa reaksi kimia. Ada dua gas sulfur utama yang dilepaskan ke atmosfer, yaitu yang pertama ada sulfur dioksida atau SO2 dan hidrogen sulfida atau H2S. Kedua gas ini akan berinteraksi dengan oksigen dan air di atmosfer melalui berbagai reaksi kimia. Yang pertama, sulfur dioksida atau SO2 akan bereaksi dengan oksigen untuk membentuk sulfur trioksida atau SO3. Selanjutnya, sulfur trioksida akan bereaksi dengan uap air untuk membentuk asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat ini kemudian terlarut dalam tetes-tetes air di atmosfer dan jatuh ke bumi sebagai hujan asam. Kemudian ada hidrogen sulfida atau H2S juga akan teroksidasi menjadi sulfur trioksida atau SO2 dan selanjutnya mengikuti proses yang sama seperti di atas. Proses ini penting dalam siklus sulfur karena mengembalikan sulfur ke permukaan bumi, baik di tanah maupun air, melalui presipitasi. Yang ketiga, absorpsi sulfur oleh tumbuhan dan mikroorganisme. Tumbuhan dan mikroorganisme menyerap sulfur dalam bentuk sulfat dari tanah. Mikroorganisme seperti bakteri sulfur-reducing mengubah sulfat menjadi sulfida. Dan yang keempat, transfer sulfur dalam rantai makanan sulfur dari permukaan berpindah ke herbivora dan karnivora melalui rantai makanan dan berperan dalam pembentukan protein dan senyawa penting lainnya. 5. Dekomposisi dan mineralisasi. Setelah organisme mati, senyawa sulfur terdekomposisi menjadi bentuk anorganik, memulihkan sulfur ke lingkungan untuk siklus selanjutnya. 6. Reduksi dan deposisi. Dalam kondisi anaerobik, bakteri mereduksi sulfur menjadi sulfida, membentuk mineral sulfida yang terakumulasi di sedimen. Peran aktivitas manusia. Pembakaran bahan bakar fosil meningkatkan emisi sulfur dioksida, menyebabkan masalah lingkungan seperti hujan asam. Adapun peran siklus sulfur dalam ekosistem. Yang pertama, penyedia unsur penting bagi kehidupan. Sulfur merupakan komponen utama dalam pembentukan protein dan enzim esensial. Tumbuhan dan mikroorganisme menggunakan sulfur anorganik dari tanah untuk mengembangkan senyawa organik yang penting bagi kehidupan. Yang kedua itu mendukung proses dekomposisi bakteri dan mikroorganisme. Pengurai berperan penting dalam memecah materi organik yang mengandung sulfur dan mengembalikan ke lingkungan senyawa ketersediaan sulfur. Yang ketiga, pengaruh terhadap cuaca dan iklim. Senyawa sulfur yang dilepaskan ke atmosfer, terutama dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2, dapat mempengaruhi iklim. SO2 di atmosfer dapat berkontribusi pada pembentukan hujan asam yang dapat merusak ekosistem darat dan perairan serta mengurangi kesuburan tanah. Adapun dampak lingkungan dari peningkatan beban sulfur. 1. Kerusakan ekosistem. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada hutan dan tanaman dengan merusak daun dan mengurangi kemampuan tanaman untuk berfotosintesis. Ini berpotensi mengurangi hasil pertanian dan mengancam ketahanan pangan. Yang kedua, kerusakan sumber air. Peningkatan keasaman air akibat hujan asam dapat merusak habitat ikan dan organisme akuatik lainnya. Ini menyebabkan penurunan populasi spesies yang bergantung pada kondisi air yang stabil. Ketiga, kesehatan manusia. Paparan SO2 dan polutan terkait dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi manusia, termasuk gangguan pernapasan seperti asma dan bronkitis. Partikel halus yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil juga berkontribusi terhadap penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Yang keempat, kerusakan material. Hujan asam dapat merusak bangunan dan monumen, terutama yang terbuat dari batu kapur dan marmer. Karena reaksi asam dengan kalsium karbonat dalam material tersebut, ini mengarah pada biaya pemeliharaan yang lebih tinggi dan kehilangan warisan budaya. Selanjutnya, dampak pembakaran bahan bakar fosil terhadap beban sulfur atmosfer.
1. Emisi sulfur dioksida (SO2). Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam menghasilkan sulfur dioksida (SO2) dalam jumlah yang besar. Misalnya, pembangkit listrik tenaga batu bara menyumbang sekitar 2/3 dari total emisi SO2 di banyak negara. Ketika bahan bakar yang mengandung sulfur dibakar, sulfur dan bahan tersebut teroksidasi menjadi SO2 yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua, peningkatan hujan asam. SO2 yang terlepas ke atmosfer dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen untuk membentuk asam sulfat H2SO4. Proses ini berkontribusi pada fenomena hujan asam, di mana asam jatuh ke permukaan bumi bersama dengan curah hujan. Hujan asam ini dapat merusak tanah, tanaman, dan ekosistem perairan. Nah, yang ketiga, pengasam laut. Selain dampak langsung pada daratan, emisi sulfur juga berkontribusi pada pengasam laut. Ketika SO2 terdispersi di atmosfer dan jatuh ke laut, ia dapat mengubah pH air laut yang berdampak negatif pada kehidupan laut dan ekosistem pesisir. Upaya mempertahankan keseimbangan siklus sulfur. 1. Mengurangi emisi gas sulfur. Salah satu langkah penting adalah mengurangi pembakaran bahan bakar fosil yang melepaskan SO2 ke atmosfer. Penerapan teknologi desulfurisasi pada pembangkit listrik dan industri dapat membantu menurunkan emisi sulfur dioksida. Yang kedua, restorasi tanah yang terkontaminasi menggunakan praktik pertanian berkelanjutan seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik membantu menjaga keseimbangan sulfur dalam tanah dan mencegah akumulasi yang berlebihan. Yang ketiga, pengurangan hujan asam, mengurangi emisi gas SO2 dan nitrogen oksida dari industri dapat mengurangi pembentukan hujan asam yang merusak ekosistem hutan dan perairan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Siklus sulfur merupakan proses alami yang penting bagi kehidupan, karena mendaur ulang sulfur melalui atmosfer, tanah, air, dan makhluk hidup. Sulfur berperan dalam pembentukan molekul esensial seperti asam amino dan protein. Siklus ini dipengaruhi oleh aktivitas alamiah seperti pelapukan batuan dan letusan gunung berapi, seperti oleh aktivitas manusia, terutama industri dan pembakaran bahan bakar fosil. Meski sulfur penting bagi kehidupan, kelebihan sulfur di atmosfer akibat ulah manusia dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti hujan asam. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan dalam siklus sulfur sangat penting untuk kelestarian ekosistem dan kehidupan di bumi.